Dazai adalah seorang pria paruh baya yang depresi tanpa harapan dalam hidup, sehingga ia menyerah dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Pada hari yang dingin dan hujan itu, Dazai dan kekasihnya terlihat berjalan bersama tanpa payung sampai mereka sampai di tepi sungai yang deras. Ini persis yang diinginkan Dazai karena hujan membuat sungai cukup kuat untuk menghanyutkan seseorang, dan saat ini ia ingin menjadi orang itu. Mereka berdua datang ke tempat ini karena muak dengan dunia ini dan berencana untuk isekai mereka sendiri dengan tenggelam di Sungai Kun bersama-sama. Dengan cara ini, mereka dapat memenuhi janji untuk selalu bersama. Jadi sebelum mereka melompat, mereka mengikat lengan mereka bersama-sama sebagai tanda cinta. Namun, seperti yang kita semua tahu, hanya ada satu raja sejati dari isekai, dan dia tidak akan membiarkan pekerjaannya direbut begitu saja. Jadi meskipun mereka berada di tengah hutan, truk Kun muncul entah dari mana untuk mengeluarkan mereka sebelum Sungai Kun melakukannya, walaupun itu tidak masuk akal. Kemudian Dazai terbangun di dalam sebuah katedral, dan saat ia bangkit, ia sangat bingung dengan segala yang dilihatnya di sekeliling, tetapi ia menganggap ini sebagai dunia tempat orang-orang dikirimkan. Dia tidak yakin apa yang sedang ia lakukan. Gayanya berbeda dari yang biasa ia kenal, tetapi ia yakin akan terbiasa dengan itu nantinya. Saat itu, sebuah suara memanggilnya dan menjelaskan kepada Dazai bahwa ia telah dipanggil ke sini sebagai pahlawan dunia ini. Wanita itu bernama Anetet, dan dia mengatakan bahwa dia bertugas membimbing mereka yang berakhir di sini. Untuk membuktikan bahwa ini memang dunia lain, dia mengarahkan Dazai untuk melihat keluar jendela di mana seekor naga dan berbagai makhluk mitos lainnya terlihat berkeliaran di dunia Zabarber. Dia memberitahu Dazai bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi pahlawan dunia ini dan mengembalikan cahaya. Tetapi Dazai tampak tidak terlalu senang tentang hal itu. Dia hanya menginginkan satu hal, yaitu mati bersama kekasihnya Sachan. Tetapi alih-alih berakhir dalam petualangan fantasi, Sachan bahkan tidak ada di sini bersamanya. Sehingga dia merasa telah melanggar janjinya untuk mati bersama. Yah, itu berarti dia harus mencoba mati lagi. Jadi Dazai menenggak seluruh botol pil dan dengan sabar menunggu pelukan manis kematian karena overdosis. Anete panik setelah melihat Dazai meracuni dirinya sendiri, jadi dia segera mulai menggunakan sihir untuk mendetoksifikasi tubuhnya. Namun saat Dazai sadar kembali, dia memberitahunya untuk berhenti mencoba menyelamatkannya karena itu sangat merepotkan. Dia tidak mendengarkannya dan meminta Dazai untuk berdiri agar dia bisa memenuhi misinya sebagai penyelamat dunia ini. Namun Dazai bahkan tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi dunia acak yang baru saja dia datangi. Dia tidak pernah meminta untuk berakhir di sini. Tetapi ini mengejutkan Anete, jadi dia bertanya apakah dia kebetulan ditabrak oleh truk. Dazai mengingat sekilas pertemuan dengan sebuah truk, jadi Anete menjelaskan bahwa dia menyewa truk untuk membawa orang-orang isekai sebagai bagian dari layanan yang dia tawarkan. Caranya sederhana, truk tersebut mencari seseorang yang depresi atau sangat tidak bahagia dengan hidup mereka. Itulah mengapa dia biasanya berkeliaran di luar. Tetapi setelah dia menabrak targetnya, mereka dikirim ke dunia ini dan mendapatkan kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang bahagia. Dan biasanya mereka akhirnya merasa lebih baik. Fakta bahwa Dazai ditabrak truk berarti dia pasti sangat tidak bahagia dengan hidupnya. Jadi Anete tidak mengerti mengapa dia tidak bersemangat untuk kesempatan kedua. Meskipun mungkin benar bahwa kehidupan lama Dazai menyedihkan, itu tidak berarti dia akan lebih bahagia di dunia ini. Bahkan dia sangat marah karena Anete dan layanan isekainya menghancurkan apa yang seharusnya menjadi akhir yang sempurna untuk ceritanya. Yang dia inginkan hanyalah menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya dengan kekasihnya. Tetapi Anete harus merusaknya untuknya. Anete tidak percaya Dazai begitu marah padanya. Tetapi dia tidak terlalu khawatir karena dia yakin Dazai akan berubah pikiran begitu dia melihat statistiknya yang luar biasa. Namun saat dia membuka jendela statistik, dia terkejut melihat bahwa Dazai memiliki kesehatan dan mana yang sangat rendah. Faktanya, kesehatannya sangat rendah, sehingga dia mungkin akan mati hanya karena angin sepoi-sepoi dalam keadaan saat ini. Anete tidak mau memberinya kesempatan untuk hidup, tetapi Dazai sangat marah karena Anete memilih untuk percaya bahwa dia begitu lemah. Jadi dia memeriksa apakah dia memiliki semacam kemampuan istimewa untuk menyeimbangkan statistiknya yang lemah.
Namun saat dia membuka jendela kemampuan, dia menemukan bahwa Dazai sama sekali tidak memiliki kemampuan kecuali depresi level 5. Dazai pada dasarnya seperti meriam kaca, tetapi tanpa peluru meriam, jadi Anetete tidak tahu harus berbuat apa dengannya karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dazai memutuskan untuk meninggalkan katedral karena tidak ada lagi yang tersisa baginya di sini. Tetapi Anete merasa perlu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia menggenggam tangan Dazai dan meminta maaf karena telah membawanya ke dunia ini. Namun Anete tetap tidak mau memberinya kesempatan untuk hidup. Jadi Anetete tidak memiliki kekuatan untuk mengirimnya kembali ke bumi, tetapi dia juga tidak bisa membiarkannya pergi dan hidup sendiri karena dia tidak akan bertahan 10 menit di luar dengan poin statistiknya saat ini. Dazai tidak terkejut mengetahui bahwa dia sangat lemah karena tidak peduli di mana dia pergi, dia selalu menjadi kegagalan. Anetete meminta maaf sekali lagi atas kesalahannya dan merayu Dazai untuk tinggal di katedral untuk sementara waktu karena tidak aman baginya untuk pergi keluar. Dengan statistik saat ini, dia hanya akan menjadi mangsa naga atau suatu yang lain. Jadi dia pikir lebih baik baginya untuk menunggu sebelum melakukan sesuatu yang berbahaya. Dazai berterima kasih padanya atas perhatiannya, tetapi dia mengatakan bahwa kekhawatirannya tidak perlu karena dia hanya mencari tempat untuk mati. Mendengarnya mengatakan ini membuat Anetete berpikir bahwa mungkin dia benar-benar berbeda dari yang lain. Ketika dia pertama kali mengambil pekerjaan ini, dia benar-benar bersemangat untuk membimbing para pahlawan yang dipanggil dalam perjalanan mereka. Tetapi karena kebanyakan dari mereka adalah pemain lig yang depresi, mereka begitu menjengkelkan untuk ditemani sehingga dia akhirnya membenci pekerjaannya. Tugasnya pada dasarnya bisa berubah menjadi memuji ego pahlawan untuk membuat mereka menerima misi, tetapi ini berbeda dengan Dazai. Saat dia hampir keluar, Anetete menjatuhkan tongkatnya dan mengejar Dazai, merayu agar setidaknya dia memilih profesi sebelum pergi. Namun, Dazai menoleh padanya dan mengatakan tidak perlu karena dia adalah seorang penulis sejati sejak lahir, dan itulah satu-satunya hal yang akan dia lakukan. Dengan itu, dia menutup pintu di belakangnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Anetete. Setelah Dazai pergi, Anetete jatuh ke lantai dan mulai memikirkan bagaimana Dazai adalah tipe orang yang tepat yang telah dia tunggu. Sementara itu, Dazai telah sampai di beberapa dataran di luar dan mencoba mencari petunjuk dari sebuah tanda, tetapi dia tidak mengerti. Dazai tidak terlalu peduli dengan jenis orang yang ingin dia perjuangkan, tetapi dia ingin memahami kata tunggal padanya, jadi dia hanya kembali ke pil pop. Saat itu, dia mendengar suara yang mengatakan bahwa dia baru saja melihat sebuah markah, jadi 5 poin pengalaman telah diberikan. Dia mungkin hanya mabuk obat, tetapi dia bersumpah bahwa suara itu datang dari kepalanya, dan ini sangat menyakitkan karena dia menderita migrain, jadi dia mencoba untuk menghentikannya. Namun musik perayaan terdengar di kepalanya karena sekarang dia naik ke level 2, dan migrain yang timbul membuatnya ingin mati lebih dari sebelumnya. Saat itu, dia mendengar seorang gadis berteriak minta tolong di dekatnya. Jadi dia berbalik dan melihat gadis itu diserang oleh pohon kematian. Dia memperhatikan Dazai dan memintanya untuk menolongnya, karena dia akan dibunuh oleh pohon jika dia tidak segera lolos. Dan pohon itu tampaknya semakin melilitnya dengan cabangnya. Dazai hanya berdiri di sana saat pohon itu menyentuh gadis itu, dan dia tampak menikmati pertunjukan itu. Begitu sangat hingga dia bertanya kepadanya, apakah dia baik-baik saja jika dia menulis novel tentang ini nanti. Tetapi gadis itu tidak peduli dengan novel, dan hanya ingin Dazai menyelamatkannya sekarang juga. Untuk kebaikan Dazai, dia mencoba sekuat tenaga, tetapi dia sama sekali tidak bisa mencapainya. Jadi dia hanya menyerah. Jadi pohon itu menangkapnya dengan leher, dan menggantungnya di samping gadis itu. Tak ada yang bisa dilakukan Dazai sekarang. Jadi dia memperkenalkan dirinya kepada gadis itu sambil tergantung dan mengatakan mereka mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Gadis itu menyalahkan Dazai atas situasi mereka karena dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan pohon kematian. Dan sekarang, setelah mereka tertangkap, pohon kematian akan menggunakan kemampuan hisapnya untuk menghisap semua nutrisi dari tubuh mereka, sehingga beberapa menit berikutnya mereka dijamin akan mati. Dazai mengatakan dia senang mendengarnya,
Tetapi ini membuat gadis itu ketakutan karena siapa jenis gila yang ingin mati dengan disedot kering. Ketika Dazai mulai merasa lemah, dia tampaknya hampir akan pecah sebelum tiba-tiba Lunglei. Gadis itu mulai panik berpikir, Dazai benar-benar mati. Tetapi beberapa saat kemudian, cabang yang mencekik Dazai mulai layu, dan pohon kematian akhirnya hancur karena itu. Gadis dan Dazai dibebaskan saat pohon itu hancur, tetapi Dazai kecewa bahwa dia gagal mati lagi. Berkat kemenangannya yang tak disengaja, Dazai naik level lagi, dan gadis itu bingung dan kagum karena dia percaya Dazai sengaja membuat pohon kematian mati dengan menyerap racun di tubuhnya. Tetapi dia juga merasa aneh bahwa Dazai akan meracuni dirinya sendiri pada awalnya. Dia berterima kasih kepada Dazai karena menyelamatkannya, sambil meminta maaf telah menyebutnya tidak berguna sebelumnya. Tetapi dia tidak berpikir dia melakukan sesuatu yang istimewa. Yang berhasil dia lakukan hanyalah gagal mati, dan dia sama sekali tidak senang dengan itu. Gadis itu tidak mengerti mengapa Dazai depresi, tetapi dia menyelamatkan nyawanya, jadi dia sungguh-sungguh ingin berterima kasih padanya. Tiba-tiba dia punya ide dan mengundang Dazai untuk datang ke rumahnya agar dia bisa menyatakan rasa terima kasihnya dengan benar. Dan Dazai tidak melihat masalah dengan ini. Jadi saat gadis itu mengulurkan tangannya dan bertanya apa yang sebaiknya dia panggil, dia mengatakan gadis itu bisa memanggilnya Sensei. Namun saat dia meraih tangan gadis itu, dia teringat pada Sachan. Dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah Sachan mungkin juga telah berakhir di dunia ini. Dan jika itu kasusnya, maka dia mungkin bisa menemukan dan bersatu kembali dengan cintanya. Akhirnya, dia menemukan alasan untuk tetap hidup di dunia ini. Jadi dia akan memastikan menemukan Sachan tidak peduli dimanapun dia berada di dunia ini. Dan ketika mereka bertemu, mereka akhirnya bisa mati bersama. Motivasinya mungkin diragukan, tetapi setidaknya dia tidak aktif mencoba untuk mati lagi. Dengan begitu dikatakan, dia tidak memiliki ide dari mana bahkan mulai mencari. Jadi dia kembali ke katedral Annette, dan Annette sangat bahagia bahwa dia memutuskan untuk kembali padanya, sehingga dia akhirnya bisa mengutarakan perasaannya. Namun saat gadis kucing muncul di belakang Sensei, Annette membeku dalam kejutan karena dia tidak pernah berpikir Sensei akan menemukan seorang wanita begitu cepat setelah keluar untuk pertama kalinya. Sensei mengatakan dia memiliki pertanyaan untuk diajukan kepada Annette, jadi dia mempersiapkan diri, berpikir dia ingin bertanya tentang dirinya. Tetapi Sensei mengatakan dia ingin mencari seorang gadis bernama Sachan. Jadi dia berharap Annette bisa memiliki beberapa informasi tentang itu. Annette kecewa bahwa Sensei bertanya tentang wanita lain, tetapi dia tidak memiliki petunjuk yang baik tentang di mana Sachan mungkin berada. Jadi Sensei kembali ke awal. Karena dia tidak memiliki tempat untuk pergi, dia mengikuti gadis kucing itu ke rumahnya. Gadis itu mengatakan kepada Sensei untuk bersukacita karena masih ada banyak waktu baginya untuk menemukan Sachan, tetapi karena rumahnya masih cukup jauh, dia menyarankan mereka berhenti di kota Kastil Wrath agar mereka bisa istirahat. Kemudian dia menggenggam tangan Sensei agar dia bisa membawanya ke sana. Namun Annette juga ada di sini, entah kenapa. Dan dia tidak akan membiarkan perilaku yang tidak senonoh seperti itu saat mereka berada di tempat umum. Namun, gadis kucing mengatakan dia ingin melihat Saken, tetapi Sensei tidak ingin melihatnya. Gadis kucing marah pada Annette karena memukul tangannya hanya karena sesuatu yang sepele seperti berpegangan tangan, dan sambil membahas hal itu, dia mempertanyakan mengapa Annette berada di sini pada awalnya. Karena tidak normal bagi seorang rohaniwan untuk merasa perlu meninggalkan posnya dan mengikuti orang lain sampai ke tempat seperti ini. Annette tidak benar-benar ingin menjelaskan dirinya, tetapi dari cara dia memandang Sensei, gadis kucing sudah bisa mengira bahwa dia jatuh cinta padanya. Annette membantah memiliki niat yang tidak suci seperti itu dan mengklaim bahwa dia hanya di sini untuk menjaga orang dari dunia lain yang secara keliru dia panggil. Begitu gadis kucing kembali ke kota kastil, dia menyadari bahwa Sensei berasal dari dunia lain. Akhirnya, dia mengerti mengapa dia begitu kuat saat dia menyelamatkannya. Annette tidak percaya pada apa yang dikatakan gadis kucing karena dia melihat statistik Sensei secara langsung. Dan dia tahu dengan pasti bahwa dia memiliki kesehatan lebih sedikit daripada anak Make-A-Wish. Namun gadis kucing tetap bersikeras bahwa Sensei pasti kuat karena dia bisa mengalahkan pohon kematian dan menyelamatkan nyawanya dalam prosesnya.
Tetapi ini adalah berita buruk bagi Annette karena Sensei menyelamatkan nyawa gadis kucing adalah langkah pertama dalam mengembangkan romansa. Dia tidak bisa percaya bahwa dia sudah kehilangan kesempatan untuk gadis kucing. Tetapi sementara mereka terus bertengkar sepanjang waktu ini, Sensei menemukan sesuatu yang sangat menarik. Itu adalah peti mati yang ukurannya sempurna untuknya. Jadi dia naik ke dalamnya dan mengatakan bahwa dia telah merasa pusing sejak datang ke sini. Jadi dia akan tidur sebentar dan mereka harus membangunkannya ketika mereka sampai di Tao. Setelah itu, dia mengucapkan selamat malam kepada Annette dan gadis kucing. Tetapi gadis kucing marah karena dia masih belum memanggilnya dengan namanya. Jadi Annette bercanda bahwa Sensei lebih menyukainya karena dia benar-benar bisa mengingat namanya. Setelah itu, Annette dengan gembira mengikat tali ke peti mati tempat Sensei tidur dan mulai mengendarainya pergi. Gadis kucing bertanya apakah Annette seharusnya benar-benar melakukan semua ini karena dia seharusnya menjadi seorang rohaniwan di katedral. Tetapi Annette terlalu sibuk mencoba menarik peti mati sampai akhirnya tali itu putus. Saat mereka terus berjalan, Catgirl mulai lelah harus menggeret peti mati. Jadi dia meminta Sensei untuk keluar dan berjalan dengan kedua kakinya sendiri. Namun, tidak ada respons, sehingga dia mulai khawatir bahwa Sensei mungkin benar-benar sudah mati. Annette memeriksa statistiknya, dan Sensei tampaknya baik-baik saja, jadi dia pasti hanya tertidur. Mereka sudah cukup dekat dengan kastil, jadi Annette meminta Catgirl untuk bersabar sedikit lagi agar mereka tidak perlu membangunkannya. Sementara itu, di dalam peti mati, Sensei dengan tenang bermimpi tentang Sachan yang tercinta, dan dimanapun dia berada, dia akan memastikan untuk menemukannya agar mereka bisa mati bersama. Namun, beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di kota Kastil Wrath, sehingga Annette dan Catgirl membuka peti mati untuk membiarkan Sensei keluar. Sensei melihat sekeliling kota, dan sekarang dia yakin sepenuhnya bahwa dia tidak berada di dunia yang sama lagi. Sebelum melakukan apapun, Annette mengatakan mereka harus pergi ke kastil dan bertemu dengan raja, tetapi mereka malah meninggalkan peti mati di tengah jalan. Di kastil, Raja Thomas dan putrinya Charlotte senang bertemu mereka. Dan karena mereka pasti kelelahan, mereka pergi ke kastil. Annette dan Catgirl dari perjalanan yang sangat panjang. Raja menawarkan agar mereka semua beristirahat di kamar-kamar kastil untuk malam itu. Namun sebelum itu, Raja ingin mendengar beberapa pengalaman menyenangkan dari Sensei. Sensei tidak bisa memikirkan banyak hal menyenangkan untuk dibicarakan, tetapi dia sangat menikmati tidur di peti mati ini. Jadi dia mengatakan kepada Raja bahwa dia akan mengajarkan apa rasanya tidur di peti mati. Di luar konteks, itu jelas terdengar seperti ancaman, tetapi Anna cepat-cepat mengalihkan pembicaraan dan memuji kecantikan Charlotte. Raja menyebutkan bahwa Charlotte sebenarnya akan segera menikah. Jadi dia meminta sedikit saran mengenai calon suami Charlotte. Thomas memanggil para pria untuk dibawa masuk, sehingga kita diperkenalkan kepada prajurit bernama Gomez dan penyair cinta yang berkelana, Otto. Baru-baru ini, karena pengaruh amarah Raja Iblis, aktivitas monster meningkat pesat. Namun Thomas sudah terlalu tua untuk mengatasi masalah itu sendiri. Jadi dia memutuskan bahwa salah satu dari kedua pria ini akan menjadi suami Charlotte dan raja berikutnya dari Wrath. Namun, Charlotte tampaknya tidak setuju dengan ide tersebut karena dia belum memilih suami. Itulah mengapa Raja menyerahkan pilihan ini kepada sekelompok orang asing yang baru dia temui 10 menit yang lalu. Dia ingin mereka memilih siapa yang lebih cocok untuk menikahi Charlotte antara Gomez dan Otto. Namun, saat pilihan muncul, Sensei melakukan hal yang masuk akal dan mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu dengan pria-pria ini dalam hidupnya. Masa depan Charlotte bergantung pada keputusan ini. Jadi dia merasa bodoh untuk mempercayakannya kepada sekelompok orang asing seperti ini. Dan jika ini adalah sesuatu yang akan dia lakukan tanpa berpikir dua kali, maka dia tidak pantas menjadi raja. Raja terkejut mendengar hal itu, dan setelah mengatakan itu, Sensei berbalik untuk pergi sementara Annette dan Catgirl dengan panik mencoba meminta maaf atas tindakan Sensei. Mereka mencoba menjelaskan bahwa Sensei berasal dari dunia lain. Jadi dia kadang-kadang sedikit belak-belakan, tetapi Raja mengatakan tidak apa-apa karena dia bukan tipe orang yang mendendam, dan Charlotte tampaknya tertarik padanya. Malam itu, saat semua orang tidur, Sensei menghabiskan waktunya melihat keluar jendela.
Jadi Annette bangun dan bertanya apakah dia kesulitan tidur. Lalu Sensei memberitahunya bahwa dia memang tidak pernah tidur nyenyak. Annette ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar lebih banyak tentang Sensei. Jadi dia memintanya untuk menceritakan tentang Sachan. Tetapi kemudian dia melihat ekor keluar dari bawah selimut Sensei. Jadi dia membuka selimut itu dan melihat Catgirl sedang tidur di paha Sensei. Dia tidak akan membiarkan perbuatan tidak senonoh seperti itu, kecuali dia yang bisa tidur dengan Sensei. Jadi dia menggunakan bantal untuk memukul Catgirl dan membangunkannya. Catgirl membela diri dengan mengatakan bahwa udara dingin dan dia sebagian kucing. Jadi sangat normal baginya untuk meringkuk dengan orang lain untuk kehangatan. Sementara Anna dan Catgirl terus berdebat tentang hal ini, Sensei bangun dan meninggalkan ruangan karena kebisingan itu, dan saat dia melangkah ke lorong, dia melihat cahaya yang indah. Jadi dia keluar untuk melihat danau, dan secara kebetulan, Charlotte juga ada di sana. Setelah melihat Sensei, dia mengajaknya untuk melihat danau bersama karena malam ini sangat indah. Sensei setuju bahwa pemandangannya sangat indah. Begitu indah hingga membuatnya merasa ingin melompat. Charlotte terkejut mendengar hal itu dan bertanya apakah Sensei memiliki masalah yang cukup berat hingga ingin melompat. Tetapi dari apa yang Sensei lihat sejauh ini, Charlotte tampak jauh lebih bermasalah daripada dia. Setelah beberapa saat hening, Charlotte mengaku kepada Sensei bahwa dia belum bisa membuat keputusan antara Gomez dan Otto. Gomez baru saja tiba di kastil, tetapi dia sudah menjadi yang paling dapat diandalkan. Ayahnya percaya pada kekuatan Gomez, jadi dia merasa harus memilihnya. Tetapi Otto adalah teman masa kecilnya. Dan setiap kali dia merasa sedih, dia selalu menulis lagu dan memainkannya untuk membuatnya merasa lebih baik. Dia tidak tahu apakah harus memilih suami yang dia cintai atau yang akan menjadi raja terkuat demi ayahnya. Sensei tertawa kecil dan mengatakan bahwa Charlotte benar-benar baik hati karena mengkhawatirkan pendapat ayahnya. Sampai sejauh ini. Berbeda dengan Sensei yang telah beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya, selalu merepotkan keluarganya dalam prosesnya. Namun, dia tidak pernah membiarkan orang lain memutuskan bagaimana dia akan menjalani hidupnya. Dia berpikir bahwa Charlotte harus membuat keputusan berdasarkan apa yang dia inginkan. Dan untuk melakukan itu, dia harus menemukan apa keinginan sejatinya. Keesokan harinya, Raja Thomas memanggil Sensei dan yang lainnya ke ruang takhta lagi. Dan dia meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Tetapi dia memanggil mereka karena Charlotte akhirnya memutuskan siapa yang akan dia nikahi. Jadi dia ingin mereka menjadi saksi atas pilihannya. Annette berpikir Charlotte pasti akan menikahi Gomez, karena dia mungkin akan mengutamakan kebutuhan kerajaan di atas kepentingan pribadinya. Sementara Catgirl berpikir Otto adalah pasangan yang jauh lebih baik untuknya. Thomas memberitahu Charlotte untuk mendatangi pria yang dia pilih dan mengungkapkan keputusannya. Dia mengatakan bahwa dia akan menikahi Gomez, dan bahwa dia akan menikahi Gomez. Jadi Charlotte mulai berjalan, namun alih-alih mendekati Otto atau Gomez, dia meraih tangan Sensei dan mengatakan bahwa dia ingin tenggelam di danau bersamanya. Tidak ada yang bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar, terutama Annette yang jatuh terduduk ke tanah. Charlotte melanjutkan menjelaskan alasannya dan setelah berbicara dengan Sensei tadi malam, dia memikirkan siapa yang akan dipilih dalam waktu yang lama. Dan itu membawanya pada satu kesimpulan. Awalnya dia condong memilih Otto karena dia selalu menyanyikan lagu untuknya ketika dia merasa sedih. Tapi sekarang dia ingat bahwa Otto menyanyi untuknya, bahkan saat dia tidak sedih. Dan dia bahkan bernyanyi tadi malam juga. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia mencintainya. Jadi, mungkin saja dia hanya ingin menampilkan lagu terbarunya untuk seseorang, dan kebelet Charlotte tersedia untuk mendengarkan. Gomez juga tidak mungkin dipilih karena dia berbau tidak sedap. Raja meminta Charlotte untuk mempertimbangkan kembali dan memilih seorang suami, yang tampaknya hal aneh untuk dikhawatirkan setelah dia menyatakan niatnya untuk mati bersama Sensei. Charlotte dengan tegas menjawab Thomas dan mengatakan bahwa itu adalah ide bodoh untuk memaksanya menikah dengan seseorang tanpa meminta pendapatnya, karena dia bahkan tidak pernah ingin menikah. Pada akhirnya, Thomas tidak pernah mempertimbangkan perasaannya sama sekali, tetapi Sensei benar-benar peduli dengan apa yang dia pikirkan dan menghormati bahwa itu adalah keputusannya. Sensei sekarang mengerti mengapa Charlotte memilihnya,
Tetapi sebelum dia bisa memberikan jawaban, Gomez melepas helmnya dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka penyamarannya akan terbongkar karena baunya. Dia kemudian berubah menjadi wujud aslinya sebagai pelayan Raja Kegelapan. Dan dia mengatakan bahwa dia berniat untuk menguasai kerajaan ini dengan menjadi rajanya, sehingga dia bisa menyerahkannya kepada Raja Kegelapan. Tetapi rencananya telah hancur karena Charlotte melihat penyamarannya. Sensei melihat ke arah Charlotte dan bertanya, apakah dia telah mengetahui bahwa Gomez adalah seorang iblis? Tetapi Charlotte tidak tahu sama sekali. Dia hanya mengatakan bahwa Gomez berbau karena dia benar-benar bau. Itu berarti Gomez membongkar penyamarannya sendiri tanpa alasan. Tetapi dia tidak mau mengakui bahwa dia keliru. Jadi sekarang penyamarannya terbongkar. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka semua. Ini adalah situasi di mana seorang pendeta yang kuat akan sangat membantu, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Jadi Catgirl mencoba membangunkannya sementara Gomez terganggu oleh para penjaga. Sayangnya, para penjaga tidak bertahan lama. Jadi Catgirl terpaksa mengangkat tubuh Annette dan berlari menghindari dihancurkan oleh pilar. Karena Annette tidak akan bangun dalam waktu dekat, Catgirl memutuskan untuk mengambil alih dan melawan Gomez sendiri. Saat ini dia berada di level 15, jadi seharusnya dia bisa bertarung dengan baik. Karena dia akan bertarung, Otto menawarkan untuk memainkan lagu untuknya karena dia berada di level 89 dan biasanya buff akan diberikan kepadanya. Tetapi ternyata Otto hanya memainkan lagu terbarunya dan tidak ada efek yang melekat padanya. Kecuali itu adalah lagu klasik menurut Sensei. Catgirl tidak punya pilihan lain selain mulai menyerang sendiri. Jadi ketika Gomez menyerangnya, Catgirl menunduk dan menendangnya di wajah. Dia kemudian melanjutkan dengan pukulan kucing. Tetapi itu tidak benar-benar memberikan banyak kerusakan pada Gomez. Jadi dia bisa membuat Catgirl terlempar. Dia kemudian mengatakan bahwa dia akan mengerahkan segalanya dalam serangan berikutnya dan mencabik-cabik Catgirl. Tetapi sebelum dia melakukannya, Sensei menarik perhatiannya dan meminta Gomez untuk mengeliminasi dia dan Charlotte terlebih dahulu. Gomez awalnya tidak berpikir bahwa Sensei serius, tetapi Sensei mengulangi bahwa sekarang Charlotte telah terbebas dari kendali bodoh ayahnya. Keinginan pertamanya adalah mengakhiri segalanya bersama Sensei. Dan Sensei selalu siap untuk kesempatan baik untuk mati. Jadi dia meminta Gomez untuk memberinya penghiburan ini. Gomez setuju untuk membunuhnya. Tetapi dia mengatakan bahwa setelah itu, dia akan membunuh raja. Lalu dia akan membakar kota hingga rata dengan tanah, sambil membunuh setiap warga yang tersisa di dalamnya. Sensei sebenarnya tidak peduli apa yang dilakukan Gomez karena dia sudah akan mati pada saat itu. Tetapi Charlotte mulai merasa ragu tentang kematian. Saat Gomez mulai menyerang mereka, dia memberitahu Sensei bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya mati sekarang karena dia ingin tetap hidup dan melindungi kerajaan. Sensei senang mendengar bahwa Charlotte akhirnya mengerti apa yang benar-benar dia inginkan. Jadi karena dia ingin tetap hidup, dia mendorong Charlotte menjauh, sehingga hanya dia yang akan dihancurkan. Saat Gomez terus menyerang langsung ke arah Sensei, Charlotte mencoba meyakinkannya untuk tidak membiarkan dirinya tertusuk. Tetapi untungnya pada saat yang sama, Annette baru saja bangun dan dia menggunakan kekuatannya untuk membuat barrier cahaya di depan Sensei dan melindunginya dari serangan Gomez. Dia telah bersumpah untuk tidak membiarkan Sensei mati selama dia berada di sisinya. Jadi saat Gomez mencoba menembus pelindungnya, dia akhirnya menghancurkan tanduknya dalam proses itu. Dan sekarang Gomez tidak berdaya. Catgirl dapat memberikan pukulan yang membuatnya terlempar melalui dinding kastil dan jatuh ke danau. Baik Catgirl maupun Annette merasa lega karena mereka berhasil selamat. Dan karena Annette sangat membantunya selama pertempuran, Catgirl merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Annette juga berterima kasih kepada Catgirl atas bantuannya. Dan keduanya tampak saling akrab lebih baik sekarang. Sementara itu, Otto masih di sini, hanya memainkan harpanya tanpa peduli dengan dunia. Charlotte memiliki banyak hal yang harus dipikirkan setelah apa yang baru saja terjadi. Tetapi tiba-tiba, ayahnya berlari kepadanya dan mulai memohon maaf karena tidak mempertimbangkan perasaannya sebelumnya. Sensei benar ketika dia mengatakan bahwa Thomas tidak cocok menjadi raja, dan sekarang dia menyadari bahwa dia bahkan tidak cocok untuk menjadi ayah Charlotte. Jadi dia dengan tulus meminta Charlotte jika dia bersedia memaafkannya.
Charlotte berlutut dan memberitahu ayahnya bahwa dia memaafkannya. Dan mulai sekarang, dia ingin banyak berbicara dengannya tentang masa depan kerajaan ini dan diri mereka sendiri. Thomas sangat senang karena dia bisa berdamai dengan Charlotte. Dan Charlotte senang ayahnya akhirnya memahami dirinya. Tetapi yang ada di pikiran Sensei adalah bagaimana Annette dan Catgirl merusak kesempatan sempurnanya untuk mendapatkan game over. Beberapa waktu kemudian, Thomas mengakui bahwa dia tidak layak memerintah sebagai raja, jadi dia menyerahkan tahta kepada Charlotte yang sekarang melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan kerajaan tetap aman. Sementara itu, Otto masih terus membuat lagu karena dia tidak punya kegiatan lain. Di sisi lain, Annette dan Catgirl sibuk menarik peti mati Sensei ke tujuan mereka berikutnya. Dan mereka berbicara tentang betapa beraninya Charlotte menjadi ratu di usia 19 tahun. Tetapi mereka yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Sensei keluar dari peti mati dan mengatakan bahwa yang penting adalah Charlotte membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan dia berdiri teguh pada keputusannya, yang menurut Sensei adalah sesuatu yang indah. Setelah mengemudikan Sensei dalam waktu yang lama, Catgirl meminta kepada Annette untuk berhenti sejenak karena dia sudah sangat lelah. Mereka telah menempuh jarak yang cukup jauh, jadi Annette merasa tidak masalah jika mereka istirahat sebentar. Karena mereka berhenti, Sensei membuka peti dan bertanya apakah sudah waktunya makan. Annette menawarkan roti kepadanya, tetapi Sensei mengatakan bahwa dia hanya makan tahu rebus, jadi jika tidak ada, dia akan kembali tidur. Setelah istirahat, Catgirl bertanya berapa lama lagi sebelum mereka sampai di rumahnya. Dan karena Annette adalah yang membawa peta, dia mengatakan bahwa tampaknya akan membutuhkan beberapa hari lagi sebelum mereka sampai di kota asalnya. Namun sebelum itu, Annette meminta untuk singgah di sebuah kuil yang telah memutih. Catgirl tidak keberatan dengan penundaan tersebut, tetapi dia bertanya mengapa Annette perlu pergi ke sana, yang mendorong Annette untuk mulai menjelaskan proses isekai. Biasanya orang dari dunia lain tiba di dunia ini melalui salah satu dari 4 kuil dan kemudian pergi untuk melawan Dark Lord dari sana. Namun karena tujuan Sensei adalah menemukan Sachan daripada mengalahkan Dark Lord, Annette ingin pergi ke kuil-kuil tersebut untuk melihat apakah mereka bisa mengumpulkan informasi mengenai keberadaan Sachan. Jika mereka tidak beruntung, dan siamin harus mengikuti seluruhnya Annette narasinya demi Sensei. Sejujurnya, Annette tidak ingin Sensei melawan Dark Lord, meskipun itu adalah tugasnya untuk meyakinkan orang-orang dari dunia lain untuk melakukannya. Dia hanya tidak ingin Sensei terpapar pada bahaya semacam itu, jadi Catgirl menukarnya dengan pengakuan cintanya pada Sensei. Annette membantah adanya niat buruk meskipun sudah sangat jelas pada titik ini. Dia berusaha mengklaim bahwa Sensei memberi napas segar saat dia mulai menyerah pada pekerjaannya. Jadi dia ingin membalas budi dan membantu Sensei menemukan orang yang sedang dicarinya. Itu saja. Catgirl bertanya, apakah itu berarti Annette akan baik-baik saja jika dia mengetahui bahwa Sachan sebenarnya adalah kekasih Sensei atau semacamnya? Meskipun hanya memikirkan Sensei memiliki kekasih sudah menyakitkan, Annette tetap ingin memastikan sendiri jika itu ternyata benar. Ngomong-ngomong, Catgirl bertanya-tanya apakah Annette akan diizinkan masuk ke White Temple ini, mengingat dia agak meninggalkan pekerjaannya untuk perjalanan ini. Annette tidak berpikir itu akan menjadi masalah karena dia adalah teman baik dengan orang yang bertanggung jawab atas White Temple ini. Dan bukan berarti dia benar-benar meninggalkan posisinya karena dia sudah meminta familiarnya untuk mengirimkan surat pengunduran diri resmi. Dan kebetulan, familiar yang sama kini kembali dan saat ini menggigit kepala Sensei. Setelah menyembuhkan Sensei, Anna mengeluh bahwa familiarnya selalu menimbulkan masalah untuknya. Dan sekarang setelah dia mengatakannya, dia menyadari bahwa mungkin itu adalah ide yang buruk untuk menyerahkan pengunduran dirinya kepada makhluk ini. Kecurigaannya terbukti benar ketika familiar tersebut memuntahkan surat pengunduran dirinya. Jadi sekarang terlihat seolah-olah dia meninggalkan posisinya tanpa pemberitahuan, dan dia menyalahkan familiar itu. Melihat familiar tersebut gagal total dalam satu-satunya tugasnya membuat Sensei tersenyum karena dia juga merasa gagal, jadi dia memberinya nama Melos, dan Melos langsung menyukai Sensei.
Namun, Sensei sebenarnya tidak ingin memelihara hewan peliharaan, jadi dia kembali masuk ke dalam petinya. Sementara itu, Anna panik karena meninggalkan posisinya tanpa pemberitahuan, jadi Quill kemungkinan besar akan menolak klaim penganggurannya nanti. Tiba-tiba, Melos mulai bertindak aneh, dan tak lama kemudian, dia melarikan diri. Jadi jelas ada sesuatu yang salah. Tetapi baru ketika seekor naga turun dari puncak gunung, mereka menyadari apa yang sebenarnya ingin diperingatkan oleh Melos. Seekor naga. Naga adalah monster terkuat di dunia. Jadi Anna tidak tahu harus berbuat apa, tetapi sebelum naga itu menyerang, seorang gadis muncul di belakang Anna dan Catgirl. Dan dia memberitahu Ryuta untuk berhenti menyerang orang sembarangan. Gadis itu kemudian mendekati naga dan mulai mengelusnya, sehingga Annette dan Catgirl cukup bingung. Mereka belum pernah mendengar seseorang berhasil menjinakkan naga sebelumnya, jadi mereka bertanya siapa gadis itu. Namun, gadis itu hanya menoleh kepada mereka dan mengatakan bahwa ada banyak monster di sekitar, jadi mereka harus cepat-cepat pergi sebelum mereka terluka. Bahkan, tampaknya salah satu anggota tim mereka sudah mati. Annette meminta maaf atas kebingungannya dan menjelaskan bahwa Sensei masih sangat hidup. Dia hanya orang dari dunia lain yang aneh, jadi dia menikmati tidur di dalam peti. Begitu gadis itu mendengar bahwa Sensei adalah orang dari dunia lain, tiba-tiba ada perubahan dalam dirinya. Dia melepas jubahnya, mengungkapkan bahwa dia adalah gadis naga, dan mengatakan bahwa dia akan membunuh semua orang dari dunia lain. Jumlah kekuatan yang keluar dari tubuhnya sangat intens, jadi dia meluncurkan ledakan ke arah mereka. Annette hanya bisa menahan ledakan itu selama beberapa detik dengan perisainya, tetapi perisainya tidak cukup kuat sehingga ledakan tersebut masih menyebabkan banyak kerusakan. Mereka tergeletak di lantai, dan mereka menyadari bahwa kekuatan gadis naga itu jauh melebihi. Namun, mereka tetap bertekad untuk melindungi Sensei dengan segala cara, jadi mereka bangkit dan berusaha bertarung sekali lagi. Namun, gadis naga sudah tidak sabar dengan campur tangan mereka, jadi dia menggunakan tekanan intensnya untuk memaksa mereka ke tanah. Dan sementara mereka tidak bisa bergerak, gadis itu berdiri di atas mereka, memberi Annette pandangan jelas dari tanda di lehernya, yang dia kenali sebagai tanda dari Dark Lord yang terpilih. Dark Lord akan menghabisi Annette dan Catgirl, tetapi sebelum dia melakukannya, Sensei bangkit dan berkata bahwa tidak perlu menjadi begitu kekerasan terhadap orang lain. Dia mengatakan bahwa masalahnya adalah dengan orang dari dunia lain, dan itu berarti orang yang ingin dia hapus adalah dia. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia mau kepadanya. Dan karena dia tidak melawan, Dark Lord setuju untuk meninggalkan orang lain. Dalam momen berikutnya, dia meninju lubang langsung melalui dada Sensei. Saat Sensei jatuh ke tanah, Dark Lord menyatakan bahwa namanya adalah Walderia, dan dia memberitahu Sensei untuk beristirahat dengan tenang. Namun, saat dia akan pergi, Sensei bangkit kembali dan mulai tertawa karena Walderia benar-benar menusuknya. Dia bisa merasakan bahwa dia menyimpan kebencian terhadapnya, dan bahwa dia bukanlah orang baik. Sensei bukanlah orang baik. Sensei bukanlah orang baik. Dia bukanlah orang baik. Sensei bukanlah orang baik. Dia bahkan sampai menulis surat ancaman pada waktu itu, sehingga dia tahu bagaimana rasanya dikuasai oleh kebencian. Walderia mulai merasa takut saat ini, tetapi Sensei terus mendekat dan menyentuh pipinya, memberi efek pria sekarat. Dia mengatakan bahwa dia ingin mendengar ceritanya, tetapi Walderia tidak akan jatuh dalam pesonanya begitu saja. Jadi dia memanggil Ryuta untuk membawanya pergi sebelum dia terpengaruh. Setelah dia pergi, Sensei jatuh kembali karena dia masih memiliki lubang di dadanya. Tetapi Melos masih di sekitar. Jadi dia akhirnya berguna dan menyeret mereka semua ke kuil. Setelah melihat kondisi Annette yang buruk, Isha segera memeriksanya. Tetapi Annette meminta agar Isha merawat Sensei terlebih dahulu, karena dia dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Isha melihat bahwa kondisinya sangat parah, jadi dia memanggil setiap ramuan penyembuh dan imam yang tersedia untuk membantu Sensei pulih. Keesokan harinya, Sensei sudah pulih sepenuhnya, tetapi dia tidak puas begitu saja. Jadi hal pertama yang dia lakukan adalah keluar dan membeli sebotol racun untuk diminum. Sementara dia melakukan itu, Annette berterima kasih kepada Isha atas semua bantuannya dan mengatakan bahwa dia akan memastikan untuk membalas budi suatu hari nanti. Untuk saat ini, Annette bertanya, Isha telah menemukan tanda-tanda bahaya baginya. Dan jika iya,
dia memintanya untuk membantunya. Namun, Isha belum pernah mendengar tentangnya, jadi dia mengira bahwa dia mungkin telah dipanggil ke kuil lain. Yang lebih penting, Isha bertanya kepada Annette mengapa dia tiba-tiba bepergian dengan seorang Otherworlder. Dia terkejut ketika mendengar bahwa Annette meninggalkan pekerjaannya, tetapi dia juga merasa agak lega karena dia tahu Annette terlalu berhati lembut untuk terpapar pada pekerjaan seperti ini. Namun, dia tidak bisa mendukung keputusan Annette untuk bepergian dengan seorang Otherworlder karena dia seharusnya tahu dari pengalaman langsung bahwa mereka semua pada dasarnya adalah orang-orang jahat. Mereka diberikan anugerah ilahi untuk mengalahkan Dark Lord. Namun semua dari mereka menyebut anugerah mereka sebagai kemampuan yang sangat kuat dan menggunakannya untuk hal-hal bodoh, seperti memulai karir rap yang gagal. Orang bodoh ini bernama Kotaro, dan sayangnya dia diberi kekuatan untuk menghancurkan ekonomi dunia dengan memproduksi koin emas secara massal. Dia menawarkan untuk membeli apapun yang diinginkan gadis-gadis itu sebagai imbalan untuk beberapa waktu bersenang-senang. Tetapi, Isha melemparkan koin emasnya kembali ke wajahnya dan memberitahunya untuk pergi karena dia sedang melakukan percakapan serius di sini. Kotaro sangat menjengkelkan. Tetapi, dia membantu membuktikan poin Isha bahwa Otherworlder tidaklah orang baik. Annette mencoba menjelaskan bahwa Sensei tidak seperti Otherworlder lainnya. Namun, Isha tidak mempercayainya karena wajah Sensei menunjukkan bahwa dia adalah orang yang destruktif. Dia memperingatkan Annette bahwa bergaul dengan Sensei akan menghancurkannya. Tetapi Annette tidak merasa Sensei adalah pengaruh buruk karena dia yakin bahwa dia telah berubah menjadi lebih baik sejak bertemu dengan Sensei. Namun, argumennya tentang Sensei sebagai pengaruh baik tidak terdengar meyakinkan ketika Sensei mendekat dan meminta uang untuk membeli obat-obatan. Dan dia dengan senang hati memberikan uang sebanyak yang dibutuhkan. Sehingga Isha berpikir Annette mungkin sudah terlalu jauh terikat dengan Sensei. Jika Annette sudah begitu terikat pada Sensei, Isha setidaknya ingin tahu jenis hadiah apa yang dimiliki Sensei. Tapi dia terkejut ketika Annette memberitahunya bahwa Sensei tidak memiliki hadiah. Dan meskipun tidak memiliki hadiah, Sensei tetap mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Annette dan Catgirl dari Dark Lord. Pernyataan ini membuat Isha semakin terkejut karena Dark Lord dilaporkan telah dibunuh 7 hari yang lalu oleh beberapa Otherworlder. Kita kemudian melihat takhta bekas Dark Lord yang berlumuran darah dan seorang Otherworlder yang membunuh Dark Lord duduk di atasnya. Dan dari kejauhan, Welderia Lia mengamati, bersumpah untuk membalas kematian ayahnya. Beberapa saat kemudian, Annette bertemu dengan Catgirl dan memberitahunya bahwa Dark Lord sudah dibunuh 7 hari yang lalu. Isha mendapatkan kabar tersebut dari gereja kemarin, dan itu adalah berita yang menggembirakan, karena berarti kedamaian akhirnya datang ke Zauberberg. Tapi jika benar Dark Lord sudah mati, lalu siapa yang mencoba membunuhnya sebelumnya? Annette tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Dan sekarang, ketika Catgirl memikirkan hal itu, bukankah Sensei juga muncul 7 hari yang lalu? Jika Dark Lord sudah dikalahkan saat itu, mengapa Sensei masih dipanggil ke dunia ini? Tiba-tiba, Sensei merobek kertas-kertasnya dan jatuh ke lantai. Jadi Catgirl bertanya ada apa dengannya sekarang. Dia menjelaskan bahwa dia telah mencoba menulis tentang peristiwa yang terjadi sejak dia tiba di dunia ini. Tetapi dia kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Annette bertanya apakah dia menulis sesuatu tentangnya. Tetapi Sensei mengatakan bahwa dia tidak menulis tentangnya sama sekali. Justru setelah bertemu dengan Welderia Lia, dia mendapatkan dorongan kreativitas. Jadi dia ingin menjelaskan kepadanya apa yang terjadi. Sesuatu yang mirip dengan kreativitas Sparky, tetapi Catgirl mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan hal berbahaya dengan Sensei. Annette menyarankan agar mereka semua pergi ke kota untuk bersantai, dan mengingat masa depannya bersama Sensei, ada beberapa barang yang ingin dibeli Annette untuknya. Setibanya di kota, Annette membeli set pelindung berat yang besar untuk Sensei agar dia tidak mati. Dan Sensei tidak keberatan dengan itu karena rasa sesaknya mengingatkannya pada peti matinya. Dengan keselamatan Sensei terjamin, Annette dan Catgirl melanjutkan berbelanja. Jadi dia meminta Sensei untuk tidak pergi kemana-mana sementara mereka tidak ada. Beberapa saat kemudian, Esha sedang berjalan melalui kota ketika dia melihat beberapa anak berkumpul di sekitar set pelindung, dan dia terkejut menemukan Sensei yang duduk nyaman di dalamnya.
Mengabaikan pertanyaan mengapa dia berada di dalam pelindung besar itu, Aisha mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Sensei. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang, Annette akan tinggal bersamanya karena dia percaya bahwa tinggal bersama Sensei pada akhirnya akan membuat Annette tidak bahagia. Dia menyuruh Sensei untuk segera membubarkan kelompoknya dengan Annette. Tetapi Sensei hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Annette adalah satu-satunya orang yang bisa memutuskan apakah dia ingin tinggal bersamanya atau tidak. Jadi itu bukan hak Aisha untuk memutuskan untuknya. Lagi pula, bagaimana Aisha bisa yakin bahwa Sensei akan membuat Annette tidak bahagia ketika dia tidak tahu apa-apa tentangnya? Fakta bahwa Sensei adalah seorang Otherworlder sudah cukup bagi Aisha untuk meyakinkan bahwa Annette akan lebih baik tanpa dia. Tiba-tiba, Aisha mendengar suara yang mengganggu, dan saat dia menyelidiki, dia menemukan Kotaro yang memperkenalkan seorang Otherworlder lain, Suzuki, kepada orang-orang. Suzuki memberitahu kerumunan bahwa Dark Lord akhirnya telah dikalahkan, sehingga mereka semua mulai bersorak untuk para Otherworlders yang memberikan mereka kebebasan dari Dark Lord. Suzuki kemudian mengoreksi kerumunan tersebut karena dia tidak akan menyebut ini sebagai pembebasan, melainkan lebih seperti mereka berada di bawah manajemen baru. Dia menyatakan bahwa mulai sekarang, dunia ini akan diperintah oleh para Otherworlders dan Suzuki akan mengambil alih kota ini. Jadi dia meminta semua orang untuk berlutut kepadanya. Saat itu juga, Kotaro melihat Annette dan mengatakan bahwa dia adalah salah satu elf yang melemparkan koin ke wajahnya. Jadi Suzuki berdiri dan berteriak padanya karena berani menyakiti seorang Otherworlder. Dan dia akan memastikan bahwa Annette tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Setelah menempatkan tangannya di atas kepala Annette, Suzuki mengaktifkan kemampuannya, dan dalam hitungan detik, mata Annette menjadi gelap karena dia jatuh di bawah kendali Suzuki. Sesuatu jelas salah, jadi ketika Catgirl menyadari bahwa Suzuki telah melakukan sesuatu pada Annette, dia menarik jaket Kotaro dan menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi padanya. Kotaro si kentang terkekeh dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang karena kemampuan Suzuki telah diaktifkan, yang membuat siapapun yang disentuhnya menjadi budak tak berakal. Catgirl marah dan mengancam akan memukuli Kotaro sampai dia membuat Suzuki mengembalikan Annette ke keadaan semula. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Suzuki sudah menempatkan tangannya di atas kepala Catgirl dan menggunakan kemampuannya untuk menjadikannya budak yang patuh juga. Keadaan menjadi tidak terkendali. Jadi Aisha akhirnya muncul dan menghadapi Suzuki karena menyalahgunakan kemampuannya ketika dia mengajarkannya untuk hanya digunakan untuk kebaikan. Tetapi Suzuki tidak peduli dengan ketidaksetujuan Aisha karena dialah yang memiliki semua kekuatan di sini. Dan karena Aisha dan penduduk kota sangat gigih menentangnya, dia memutuskan untuk menghancurkan kota sepenuhnya sebagai contoh dan membangunnya kembali sebagai tempat di mana dia bisa tinggal. Akibatnya, dia mampu menggunakan kemampuannya untuk mengembalikan Annette ke keadaan normal. Namun, tidak ada yang berani menentangnya lagi. Kemudian, Suzuki berbalik untuk pergi, tapi sebelum dia melakukannya, dia berbalik ke arah Aisha dan mengatakan bahwa dia akan mengambil alih gerejanya dan menggunakannya sebagai kastilnya mulai sekarang. Anjing-anjing penyerang melanjutkan untuk menghancurkan kota di bawah perintah Suzuki, termasuk Catgirl, yang saat ini sedang menyerang baju zirah tempat Sensei dimasukkan sebelumnya. Sensei sama sekali tidak terganggu oleh perilaku liar Catgirl. Malah dia merasa lucu bahwa Annette benar tentang dia memerlukan baju zirah untuk keadaan darurat seperti ini. Akhirnya, pukulan-pukulan Catgirl cukup merusak untuk menghancurkan pelat baju zirah tersebut. Tetapi dalam prosesnya, helmnya terlempar tepat ke wajahnya, yang membuatnya pingsan seketika. Sensei sekarang bebas dari baju zirah, dan karena Catgirl tidak sadarkan diri di tanah, dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan, yaitu memasukkannya ke dalam tong agar dia tidak menyakiti siapapun. Setelah dia melakukan ini, Aisha tiba-tiba masuk ke dalam gedung di sebelahnya, dan untuk sekali ini dia merasa lega melihat wajah Sensei, tetapi dia tetap teguh pada pernyataan sebelumnya bahwa Suzuki adalah contoh utama dari sifat orang-orang dari dunia lain. Bukan hanya Suzuki yang menggunakan kemampuannya untuk kepentingan egoisnya sendiri, tetapi keserakahannya juga membuatnya menjadi ancaman bagi masyarakat. Kekuatannya pasti sudah naik ke kepalanya karena dia tidak seperti ini saat pertama kali tiba di dunia ini.
Awalnya, dia adalah pria pemalu dan lemah. Tetapi sekarang, dia telah berubah menjadi monster. Mendengar Isha menggambarkan bagaimana Suzuki terjerumus ke dalam kejahatan, memberi Sensei percikan inspirasi yang dia cari. Jadi dia bertanya kepada Isha di mana Suzuki berada saat ini, dan diberitahu bahwa Suzuki seharusnya berada di gereja sekarang. Sensei meminta Isha untuk menjaga Catgirl sementara dia pergi menemui Suzuki. Isha memintanya untuk menunggu karena gila jika Sensei pergi mengejar seorang pahlawan tanpa memiliki kemampuan, tetapi Sensei tetap bersikeras pergi karena dia percaya bahwa cerita Suzuki akan menjadi topik menarik untuk ditulis. Jadi Isha mengalah dan mengatakan dia akan pergi bersamanya untuk memastikan keamanannya. Saat mereka tiba di pintu gereja, Sensei merasa bersemangat. Tetapi Isha tidak bisa mengerti bagaimana Sensei bisa begitu tenang dalam situasi seperti ini. Dia sudah melihat apa yang bisa dilakukan oleh kemampuan Suzuki. Jadi dia harus tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menang dalam pertarungan yang jujur. Jika Sensei membuka pintu tanpa rencana, dia akan dicabik-cabik oleh binatang-binatang Suzuki. Tetapi saat dia mengatakannya, Sensei mengeluarkan sebotol racun dari lengan bajunya. Isha terkesan karena dia percaya bahwa Sensei pasti berencana menggunakan racun untuk membasmi binatang buas tersebut, tetapi dia terkejut ketika melihat Sensei langsung menelan seluruh racun dalam satu tegukan. Karena mereka tidak bisa lagi menggunakan racun itu, Isha berlutut dan berkata kepada Sensei bahwa mereka harus menggunakan pintu belakang sekarang. Namun sekali lagi, Sensei tidak mendengarkannya dan berjalan langsung melalui pintu depan. Sensei menyapa Suzuki dan mengatakan bahwa dia tertarik menulis novel tentang ceritanya. Sehingga Suzuki berpikir bahwa Sensei adalah penggemarnya yang ingin mendokumentasikan perbuatan heroiknya. Namun kenyataannya sangat berbeda, karena Sensei mengatakan bahwa cerita yang ingin dia tulis adalah tentang seorang pecundang yang diberi kekuatan lebih dari yang pantas dan akhirnya berubah menjadi bajingan. Suzuki merasa terhina, sehingga dia memerintahkan anjing-anjingnya untuk mencabik-cabik Sensei. Tetapi Sensei masih berdiri di sana, sehingga Isha mengambil alih untuk melindunginya. Dia melemparkan mantra yang menembakkan laser ke kepala anjing-anjing itu, tetapi akhirnya dia kewalahan. Suzuki kemudian memerintahkan binatang-binatangnya yang tersisa untuk menembakkan bola api ke arah Sensei. Karena Isha tidak mampu melindunginya, sepertinya Sensei benar-benar dalam bahaya sekarang. Namun pada detik terakhir, bola api tersebut diblokkan oleh helm melayang dan terbang kembali ke arah Suzuki. Ternyata Melos yang membuat helm itu melayang dan bola api tersebut terpantul karena baju zirah itu mampu memblokkan mantra tingkat rendah. Kotaro mulai panik karena jelas bahwa Sensei dilindungi oleh Dewa Plot Armor. Tetapi Suzuki menyuruhnya tenang karena dia masih memiliki satu trik lagi yang pasti akan menjatuhkan Sensei. Dia memerintahkan serigala besarnya untuk menyerang Sensei. Tetapi saat serigala itu menggigitnya, serigala tersebut tiba-tiba mulai membusuk dan jatuh ke tanah. Isha tidak percaya bahwa meminum racun itu sebenarnya menyelamatkan mereka, dan kini Kotaro 100% yakin bahwa Suzuki tidak bisa mengalahkan Plot Armor Sensei, jadi dia kabur. Suzuki harus mengakui bahwa Sensei lebih tangguh dari yang dia pikirkan, tetapi dia masih memiliki satu kartu terakhir, jadi dia memerintahkan Annette untuk keluar dan membunuh mereka. Annette tidak memiliki kendali atas tindakannya, jadi dia menyerang Isha dengan pisau dan hampir menusuknya, sehingga Isha terpaksa mundur. Karena dia tidak ingin melawan Annette, dia berpikir lebih baik mereka mundur untuk sementara waktu. Namun, Sensei tidak merasa hal itu akan diperlukan karena Annette seharusnya cukup kuat untuk melawan kendali pikiran sendiri. Suzuki memanggilnya bodoh karena kendali pikirannya tidak bisa dihapus setelah diaktifkan. Jadi Annette ditakdirkan menjadi budaknya seumur hidup. Meski begitu, Sensei masih percaya Annette cukup kuat untuk mengatasinya sendiri. Jadi dia mendekati pisau Annette dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu mengikuti perintah Suzuki. Sepertinya Sensei berhasil menyentuh hati Annette karena dia mulai menahan diri untuk tidak menikam Sensei. Dan Suzuki tidak suka sama sekali, jadi dia menggunakan semua kekuatannya untuk memaksa Annette menikam Sensei. Namun, dengan kekuatan kehendak dan kilasan masa lalu, Annette berhasil mengatasi cuci otak tersebut dengan menikam kakinya sendiri. Rasa sakit membuatnya sadar sehingga dia akhirnya jatuh ke dalam pelukan Sensei. Dan sekarang Annette kembali seperti biasa,
Sensei meminta Isha untuk merawat luka kakinya, dan Aisha mulai menyadari bahwa dia mungkin telah salah menilai Sensei sebagai seseorang. Sementara itu, kini Suzuki sadar bahwa kemampuannya tidak sepenuhnya buruk. Dia menyadari bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua kejahatan perang yang telah dilakukannya. Dan dia tidak tahan memikirkan hukuman yang harus dia terima dari tangan orang-orang yang telah dia tekan. Jadi dia mencari pisau dan mencoba menggunakannya untuk bunuh diri. Namun pada detik terakhir, Sensei menghentikannya dari menusuk tenggorokannya. Tapi bukan karena dia peduli dengan kehidupan Suzuki. Dia hanya belum selesai menulis ceritanya. Dia ingin Suzuki menceritakan seluruh hidupnya. Jadi karena Suzuki tidak punya apa-apa lagi yang harus kehilangan, dia mulai menceritakan hidupnya di bumi. Dia adalah seorang siswa SMA yang terus-menerus dibully oleh anak-anak yang lebih besar. Dia pemalu dan lemah, jadi dia tidak pernah benar-benar bisa membela dirinya sendiri. Dia bahkan pernah berpikir untuk terjun dari atap agar tidak perlu berurusan dengan para pembuli lagi. Tapi pada akhirnya, dia terlalu penakut untuk melakukannya. Dalam perjalanan pulang pada hari itu, seorang pria tua yang mabuk menabraknya dan kemudian mulai berteriak seolah-olah itu salah Suzuki. Jadi Suzuki jelas marah, tapi dia tetap tidak memiliki kemauan untuk membela dirinya. Secara keseluruhan, dia adalah orang yang sangat menderita, yang membuatnya menjadi target utama Truck-kun. Dan sebelum dia menyadarinya, dia dipindahkan ke dunia ini, di mana dia tidak akan pernah bisa membela dirinya sendiri. Dan disambut oleh Sha. Dari sana, dia ditinggalkan untuk meningkatkan levelnya sendiri dan harus melawan serigala sebelum akhirnya menjadikan mereka pelayan setianya. Dan setelah dia menguasai sekutu-sekutu yang kuat, dia akhirnya mampu mengalahkan monster-monster kuat. Dia percaya bahwa segalanya akhirnya membaik untuknya. Tetapi saat dia berjalan melalui kota, dia menyadari bahwa meskipun memiliki kekuatan baru, orang-orang di sini masih memperlakukannya seperti orang buangan, sama seperti di bumi. Akhirnya, pikiran bahwa dia mungkin akan dibully di sini membuatnya mencapai titik puncaknya. Dia telah menderita penyiksaan tanpa akhir di bumi dan tiba-tiba mendapati dirinya dinyatakan sebagai pahlawan. Tetapi dia tidak memiliki alasan untuk menyelamatkan dunia baru ini atau menjadi pahlawannya. Meskipun ketika dia mencoba berperan sebagai penjahat, dia bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar. Sensei senang dengan cerita yang baru saja diceritakan oleh Suzuki, karena itu memungkinkannya menyelesaikan novelnya. Ini tentang seorang pria malang yang tidak bisa menjadi pahlawan maupun penjahat karena kelemahannya sendiri. Dia adalah orang buangan, tidak peduli di dunia mana dia berada. Jadi Sensei memutuskan untuk menamai novel itu Isekai Shikaku. Dan saat dia menamainya, halaman-halaman dari novel itu mulai melayang di sekitar Suzuki. Sensei berpikir bahwa dia akan menjadi pahlawan. Tetapi dia tidak. Dia akan menjadi penjahat. Sensei berterima kasih kepada Suzuki atas ceritanya, karena itu memungkinkannya menulis sesuatu yang memuaskan. Namun, Sensei masih tidak bisa menyebut ini sebuah mahakarya, jadi dia mengambil satu halaman dari novel itu dan merobeknya. Saat dia melakukan ini, sebuah lingkaran sihir muncul di bawah Suzuki, dan baik Isha maupun Enet mengenalinya sebagai lingkaran pemanggil yang mereka gunakan untuk membawa pahlawan ke dunia ini. Namun yang satu ini berfungsi sebaliknya, sehingga dalam sekejap cahaya, Suzuki tidak dipanggil lagi dan dikirim kembali ke bumi. Anet memeriksa layar status Sensei, dan dengan kaget dia melihat bahwa sekarang tertulis bahwa Sensei memiliki kemampuan yang jelas-jelas tidak ada sebelumnya. Isha menyadari bahwa itu pasti semacam keterampilan khusus yang hanya aktif melawan orang-orang dari dunia lain, yang hanya bisa berarti bahwa Sensei dibawa ke dunia ini untuk melawan orang-orang dari dunia lain. Setelah selesai, Sensei jatuh ke tanah, dan dia kecewa karena tidak bisa menciptakan mahakarya seperti yang dia inginkan. Dan tampaknya dia tidak menyadari kekuatan yang dimiliki oleh tulisannya saat dia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada Suzuki. Dengan Suzuki yang telah diisekai balik, semua monster di bawah kendalinya berhenti agresif dan mulai meninggalkan kota. Dan Catgirl akhirnya berhasil keluar dari Tong, meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa dia ada di sana sejak awal. Setelah segalanya kembali normal, Isha merasa Sensei pantas mendapatkan hadiah karena telah menyelamatkan kota dari Suzuki. Jadi, atas permintaannya dia membuatkan sebuah peti mati kustom untuknya.
Annette mengucapkan terima kasih kepada Isha atas semua bantuan yang telah diberikan. Tetapi sebelum pergi, Isha mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Annette. Dia memberitahu Annette bahwa sangat mungkin Sensei adalah pahlawan yang sangat penting bagi dunia ini. Dan itu berarti bepergian dengannya akan sangat berbahaya. Namun setelah melihat kekuatan kehendak yang dimiliki Annette, Isha percaya bahwa Annette dapat menghadapi tantangan apapun yang muncul di hadapannya. Jadi dia memintanya untuk mendukung Sensei sebaik mungkin. Setelah itu, kelompok siap melanjutkan perjalanan mereka. Jadi Catgirl dan Annette berdua mengambil tali untuk menarik peti mati Sensei. Namun sebelum mereka pergi, Isha mengatakan bahwa dia memiliki pertanyaan untuk Sensei. Benar bahwa Suzuki ternyata menjadi pahlawan yang busuk, tetapi mengingat fakta bahwa dia baik sebelum mendapatkan kekuatannya dan terpapar dunia ini, dia tidak merasa bahwa dia hanya berubah menjadi seperti itu karena dia dipanggil. Dan sekarang bahwa dia telah dikirim kembali ke bumi, dia mungkin akan terus hidup dalam penderitaannya. Namun Sensei merasa sulit untuk menyelamatkannya, dan dia harus kembali ke bumi untuk menyelamatkannya. Karena meskipun cerita Suzuki sebagai pahlawan dunia ini telah berakhir, cerita hidupnya di bumi masih berlanjut, dan terserah padanya untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ini adalah akhir dari episode 4.